Kita akan awali dengan melihat Kejadian 1:26. Coba semuanya buka Kejadian 1:26. Ya, ayat ini kita akan jadi pembahasan utama. Saudara, bicara pendidikan di Indonesia dan dunia ini, maka kita tidak boleh lupa ayat 26 kitab Kejadian 1 ini. Ini penting sekali. Kita harus kembali kepada rencana awal dari pikiran Bapa kita di surga. Saya katakan rencana awal dari pikiran Papa kita di surga. Waktu Papa kita punya ide, punya rencana untuk menjadikan kita, ya, itu utamanya bukan suruh kawin. Maaf saya berkata, kok nggak ada yang ngamen? Suruh apa? Suruh pintar. Catat itu baik-baik. Aminkan dulu sebelum kita ngomong. Ya, saya ulangi lagi. Di benak Papa kita pertama kali dia menjadikan kita, itu bukan dia suruh kita menikah, tidak. Ayat 26 Kejadian 1 itu adalah ide pertama kenapa manusia harus ada. Supaya pintar. Katakan amin lagi. Amin. Supaya pandai. Amin. Nah, sayangnya para teolog dan para hamba Tuhan menafsirkan kata supaya mereka berkuasa di ayat itu dirohanikan. Ya, coba ketemu ada kata berkuasa. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa. Nah, kata kuasa oleh para hamba Tuhan, para gereja disebut dalam hal rohani, padahal tidak. Kata kuasa, kalau kita mau jujur pada apa yang ada di hati Bapa kita, skill, ahli, supaya mereka itu jadi ahli, expert di bidangnya masing-masing. Walaupun cuma ada berapa kata, di situ ya ada biologinya, betul enggak? Semuanya itu ilmu itu ada di ayat situ. Nah, jadi Kejadian 1:26 itu harus kita aplikasikan secara utuh dan 100%. Aminkan lagi. Itulah pusat dari seluruh rencana Tuhan untuk pendidikan. Saya ingin mengajak setiap kita, kalau kita memikirkan berkata diskusi tentang pendidikan, kita harus menjauhkan dari kata sekolah. Ya, saya mau ulangi. Kalau kita bicara masalah pendidikan, kita harus membedakan dari kata sekolah. Kenapa ini penting sekali? Sebab kata sekolah itu dari bahasa Portugis artinya formal. Padahal dari awal Papa kita nggak mau bicara soal formalitas. Tidak. Nah, jadi tolong mulai hari ini Kejadian 1:26 gereja harus melihat itu sebagai expert, orang-orang ahli yang kita harus siapkan di dunia ini. Nah, Alkitab juga yang menuliskan untuk menjadi ahli itu gak harus sekolah. Nah, ini pasti pusing lagi. Lu serius? Terlanjur ya sudah. Ayo buktikan, ya. Ayo buktikan nama-nama orang hebat yang masih hidup maupun sudah mati. Ternyata mereka gak lulus sekolah. Bill Gates, betul nggak? Dia drop out. Kalau mendengar nama Thomas Alva Edison, lebih gila lagi nih orang. Cuma kelas 3 SD, tapi dia adalah satu-satunya orang yang mempunyai hak paten atas namanya lebih dari 1.000 sekian ratus penemuan. Cuma 3 SD, bayangkan. Mark Zuckerberg, dia cuma lulus SMA dan dia bisa menemukan Facebook dan sekarang jadi orang muda terkaya di dunia. Sebutnya Mas siapa lagi? Tapi saya tidak anti sekolah. Saya mendirikan sekolah banyak kok. Cuma mau kembali pada konsep Alkitab. Sekarang kita lari ke 1 Yohanes 2:27. Ayat ini kita harus pakai. Sayang ayat ini oleh gereja-gereja Pentakosta karismatik dibelokkan ngawur sekali. Urapan itu hanya untuk membuat orang bisa rebah, geblak, kejang-kejang, merinding dan sebagainya. Padahal tidak. Nah, kalau kamu tadi nggak nurut kan goyang, tertawa goyang gitu yang dengan Frankie. Nggak apa-apa Frankie.
Ya nggak apa-apa Frank, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Oke, 1 Yohanes 2:27. Saudara, itu ayat terpanjang dalam 3 surat Yohanes itu. Dan itu luar biasa. Ya, 1 Yohanes 2:27. Salah seorang silakan baca. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, stop. Sebab di dalam diri kamu. Ada kata apa setelah itu? Bukan, kata. Nah, tetap itu yang penting. Apa arti kata tetap ada? Bukan tidak berubah, tidak hilang. Begitu kita terima urapan, itu tetap ada. Maka itu urapan nggak boleh bolak-balik. Itu ngawur tuh gereja-gereja ini. Saya sedih melihat itu. Dikit-dikit maju ke depan diurapi. Enggak, saudara. Tetap ada itu, jangan lupa. Terus pengurapannya lanjut. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, stop. Keluarkan kalimat ngaco ini. Saya bilang ngaco buat orang pintar, orang sekolah. Ini ngaco. Maka itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Oh, bertahun-tahun saya meneliti kalimat itu. Ayo, saya percaya semua kita begitu mendengar kalimat itu langsung muncul sebuah logika. Sombong bener lu. Lo betul tidak? Sombong bener kamu. Sehingga kamu nggak perlu diajar oleh orang lain. Tapi tunggu dulu. Ayo pelan-pelan. Berarti pengurapan yang Alkitab maksudkan adalah sebuah pengajaran, bukan kuasa yang dalam konotasi rohani punya urapan kuasa untuk membuat orang bertobat. Tidak. Nah, kata kuasa yang kita pakai di ayat itu gabungkan kembali dengan ayat 26 Kejadian 1. Lanjut dulu, nanti kita ketemu. Terus? Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Nah, stop dulu. Ini yang gereja seringkali tidak teliti. Maaf saya berkata. Kalau saudara berasal dari karismatik Pentakosta harus bertobat dari tentang kata pengurapan. Ternyata ayat itu menjelaskan bahwa pengurapan itu sebuah pengajaran. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Coba baca lagi kata itu, kalimat itu. Ini penting. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Nah, tetapi sebagaimana pengurapannya itu mengajar kamu, terus tentang segala sesuatu. Saya kembali kepada kata, tolong jelaskan lebih gampang, lebih mudah kata lain. Sebagaimana. Itu menunjuk apa? Nah, ini loh seringkali di otak kita itu ada. Tapi apa, mengeluarkan susah. Betul tak? Sebagaimana kita tahu, ada itu di sini. Ayo keluarkan. Apa kata lain sebagaimana? Identik. Satu. Nggak apa-apa, keluarkan. Apalagi? Ayo. Itu yang satu. Sejak awal. Sama seperti tetap ada tadi. Sebagaimana itu sudah ada sejak awal. Pengurapannya itu mengajar kamu tentang berapa hal. Lo baca tadi itu. Segala sesuatu. Amin. Saudara, nanti kita akan bongkar. Kata pendidikan di Alkitab itu sangat hebat. Pernah saya baca sebuah buku dari Perkantas dulu. Putra Gereja yang Hilang. Saya percaya kalau saudara awal-awal ikut Perkantas tahun 70-an pasti punya buku itu. Saya ikut Perkantas dari tahun 74, saudara. Ya, dan itu ada. Mengapa Perkantas punya itu dari Amerika? Punya buku judulnya Putra Gereja yang Hilang. Siapa putra gereja? Pendidikan. Saya nggak tahu siapa pertama kali menemukan kata putra gereja itu sekolah pendidikan. Nah, di buku itu dituliskan bagaimana sejarah universitas terkenal di dunia. Itu semua pasti dimulai dengan fakultas teologi yang pertama. Sebelum ada fakultas lain harus teologi itu.
Maka itu secara satya wacana, duta wacana, itu teologi nomor 1. Begitu pula di Eropa, di Amerika, teologi itu. Dan itulah putra gereja. Waktu saya membaca itu, saya betul-betul kagum. Dan memang Alkitab ini buku pendidikan yang hebat sekali. Nanti kita akan buktikan dari beberapa sains atau pengetahuan yang ada. Dan itu sangat mengagumkan. Jadi saya kembali, ternyata pengurapan itu adalah pengajaran. Lanjut lagi. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Benar, tidak dusta. Dari pengurapan itu, sebagaimana pengurapannya itu mengajar kamu. Terus? Dan sebagaimana dia dahulu telah mengajar kamu. Nah, diulangi. Apa kata lain dahulu? Berarti tetap ada sebagaimana dan dahulu. Di dalam satu ayat ada 3 kata yang hampir sama dan diulangi. Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa sejak awal pekerjaan Roh Kudus itu adalah pendidikan. Katakan amin. Lanjut. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Keempat, kata tetap lagi. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Dia itu adalah pengurapan. Saya betul-betul merenungkan kalimat itu. Papa, ternyata pengurapan itu sungguh luar biasa. Maka itu walaupun saya ini pendeta Pantekosta, saya juga pendeta karismatik. Lengkap bukan? Tapi saya dianggap aneh oleh teman-teman yang sealiran. Sebab saya nggak mau latah seperti mereka. Maaf. Dikit-dikit maju diurapi. Saya nggak pernah ngurapi orang. Karena ngurapi itu Roh Kudus, bukan saya. Banyak mereka, kenapa pada nggak mau doakan pengurapan? Karena nggak ada ayatnya, saya bilang. Itu urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Maaf, kita seringkali salah selama ini. Nah, saya mau percepat ya, karena banyak hal yang kita mau pelajari. Saya tanya dulu kalimat tadi yang membingungkan, yang konotasi sombong. Maka itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Saya mau buktikan ini bukan sombong. Jawab pertanyaan saya sambil saudara berpikir, jangan jawab sebelum mikir. Para penemu, inventor, tahu ya? Archimedes yang dulu-dulu, Pythagoras, ya, Einstein, lalu Alva Edison, Madame Curie, Alexander Graham Bell, dan siapa saja. Ya, waktu mereka menemukan sesuatu dan jadi sebuah teori atau formula atau ilmu, mereka itu menemukan dulu atau sekolah dulu? Ayo cepat mikir. Sekolah dulu atau menemukan dulu baru jadi sebuah ilmu? Woi, pinter-pinter kalau begitu. Justru mereka itu menemukan dulu. Dan penemuan mereka itu akhirnya jadi ilmu. Nah, berarti betul gak kata kalimat itu? Berarti waktu mereka menemukan sesuatu, berarti mereka tidak belajar dari siapapun. Lo jawab, iya atau tidak? Mereka tidak belajar dari siapapun. Hebat gak ayat? Betul? Nah, maka itu gak perlu sekolah gara-gara ayat itu saya temukan. Artinya begini saudara, itu kalau kita bongkar itu dahsyat. Maksud Papa berkata begini, hei, berarti masing-masing kamu tuh bisa menemukan sesuatu dalam hidupmu. Loh betul tidak? Bukan untuk sombong. Keluarkan lagi sini 4 kata yang sama di dalam satu ayat. Tetap ada sebagaimana, apalagi saya hafal ya, dahulu, terus tetap tinggal dalam kamu. Itu artinya begitu gereja menerima urapan Roh Kudus sejak pertama kali itu sampai kita mati, pengurapan itu akan terus mengajar kita. Dan kita nggak perlu belajar dari orang lain. Bukan untuk sombong. Supaya kita menemukan sesuatu dalam hidup. Oke, sekarang kita buka 2 ayat lagi. Ada 2 kata yang hebat. Satu, di Injil Yohanes 14 ayat 26. Ya. Nanti
Kedua kita baca, saya minta yang duduknya bersebelahan buka Alkitab saudara, tapi satu lihat Yohanes 14 ayat 26, nanti satu yang kedua saya tunjukkan. Tolong baca dulu Yohanes 14 26. Ayo kita ya. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keluarkan kata penghibur. Pakai huruf besar atau huruf kecil P-nya? Lihat Alkitab saudara, huruf besar atau huruf kecil P-nya? Besar. Berarti dia itu siapa? Pribadi. Kerjaannya menghibur. Tugasnya menghibur. Nah, kalau dia itu penghibur, yaitu Roh Kudus. Tapi pekerjaannya apa? Setelah itu, dan maka dialah yang akan, nah, nyambung nggak? Menghibur dan mengajar. Ini bagaimana ceritanya? Ternyata papa kita adalah pribadi yang sangat-sangat concern dengan pendidikan. Katakan amin. Bukan dengan sekolah, tapi pendidikan. Dan di Alkitab itu, kalau sempat nanti ya, mungkin besok sesi yang ketiga puasa saya akan bongkar hebatnya Alkitab dalam segi ilmu pengetahuan, saudara. Itu sangat mengagumkan sekali. Renungkan. Ternyata seorang pendidik itu bukan killer, tapi penghibur. Betul. Maka kalau guru masuk ruang kelas dan muridnya ketakutan, dia bukan pendidik. Kenapa? Kebanyakan dosen kita. Lah makanya itu salah. Dari ayat itu saya minta Mama jangan mengajar anak-anaknya, malah bodoh. Kenapa? Ayo kenapa mama gak boleh ngajar anaknya? Sebagian ya, gak semuanya ini, sebagian besar. Bukan, gak sabaran. Loh betul gak? Kebanyakan ibu tuh gak sabaran kalau anak kandungnya sendiri diajari. Loh ya atau tidak, coba jawab. Gak sabaran. Nah ternyata anak-anak yang belajar di bawah ancaman dan tekanan itu malah bodoh. Catat itu baik-baik. Anak-anak itu kalau belajar harus dalam suasana dihibur. Ini ayat luar biasa. Nah ayo kita, siapa pernah tahu sejarah kindergarten? Sebetulnya taman kanak-kanak tidak boleh dipakai karena itu sudah hak paten orang Jerman. Kindergarten. Maka itu di negara-negara yang Eropa, negara Barat, walaupun mereka di Spanyol, di Portugis, di Jerman, di Perancis, tetap namanya kindergarten. Karena penemunya adalah orang Jerman. Anak seorang pendeta dari kota Dresden. Ada tahu sejarahnya enggak? Dia menemukan taman kanak-kanak itu justru dari Kejadian pasal 3. Ternyata Kejadian 3 itu sekolah pertama di dunia, yaitu di Taman Eden itu loh. Maka itu taman kanak-kanak, tidak boleh di ruang kelas. Kalau hujan sekolahnya libur. Justru di taman itu sejarahnya saya kagum. Waktu saya lama di Jerman saya menemukan sejarah itu. Jadi begini, Strobel namanya, dia mengajarkan lewat Kejadian 3 bahwa dengan melihat suasana taman, anak-anak itu belajar. Ayo anak-anak, ambil daun kering itu, 1 ditambah 1 jadi berapa daun? 2 daun. Ambil lagi di sana 3 daun, 2 daun ditambah 3 daun jadi berapa? 5. Kumpulkan. Langsung diajar jadi pupuk di situ. Belajar lihat kupu, lihat bunga, lihat burung, lihat rumput, lihat semuanya. Itulah kindergarten yang pertama di dunia, ada di Kejadian 3. Hebat sekali. Nah, jadi mengajar itu harus menghibur, bukan menekan dan mengancam. Harus dibongkar itu ayat itu, saudara. Ya, suatu kali ada sebuah sekolah di daerah Angke di Jakarta Utara, masuk barat ya. Sekolah besar. Ya, saya dipanggil waktu itu untuk berbicara karena mereka lagi kesulitan. Konsep yang dipakai, orang tua itu harus terlibat dengan pendidikan anak. Biasanya orang yang sudah nyekolahkan anak lepas, aku sudah bayar, itu urusanmu. Nah itu salah.
Ya, nanti kita akan bahas juga itu ada ayatnya di Ulangan pasal 6. Nah, akhirnya saya diajak bicara bagaimana peranan orang tua kepada anak-anak. Nah, salah satu yang saya pakai adalah ayat ini. Jadi jangan pernah mengajar dengan ancaman, ketakutan semuanya. 3 bulan kemudian, seorang bapak telepon saya. Pak, terima kasih. Yohanes 14:26 sangat manjur. Anak kami ini 3 laki semua, Pak. Aduh, kalau suruh belajar matematika, 3-3-nya ampun. Dan betul kata bapak, istri saya selalu marah-marah kalau ngajar mereka. Karena capek. Terus saya menemukan resep yang Yohanes 14:26 bapak sampaikan, saya hibur mereka. Maksudnya saya pakai teori Batman, Superman, dan Spiderman. Terus saya bilang, apakah saya ngomong tentang itu? Enggak, Pak. Lalu, nah saya ingin tahu. Jadi setelah saya tahu bapak terangkan itu, sampai rumah saya mulai ajar. Karena 3 anak saya ini kan laki semua. Wah, mereka tuh senang Batman, Spiderman, Superman itu. Saya ambil telur yang sudah masak, sambil roti, sambil tomat. Saya tuh bingung, terus untuk apa? Ya ngajar matematika, ini anaknya masih SD. Jadi saya ajak mereka 3 duduk, sesuai dengan pelajarannya. Lihat ini, ada 3 telur diambil Batman. Dikejar Superman, dari Superman merebut 2 telur. Sisa berapa di tangan Batman? Saya bingung, karena saya nggak ngajar itu. Dengan memakai tokoh-tokoh yang menghibur, anaknya jadi pintar matematika. Ngerti nggak ilustrasi itu? Luar biasa. Menghibur itu ternyata kata Alkitab. Jangan nakut-nakuti. Anak itu malah bodoh. Nah, yang menarik di ayat itu penting. Mengajar berapa hal? Baca kembali, mengajar berapa hal? Segala. Ayo yang lain lihat, ini penting buat saudara. Mengajar berapa hal di ayat itu, baca. Segala sesuatu. Kembali hubungkan dengan 1 Yohanes 2:27. Pengurapan itu akan mengajar kamu segala sesuatu. Oke, ayo kita bongkar kata segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Tak terhingga. Bukan banyak dan bukan semua. Tak terhingga. Saya beri ilustrasi dan tolong jawab. Seandainya ada orang matinya umur 116 tahun. Dia belajar itu mulai umur 10 tahun. Nah, jadi dia belajar sampai mati berapa tahun? 106 tahun. Misalnya orang ini bisa belajar hal baru tiap hari. Ya enggak, jangan ngajar mata begini. Yang diajar itu tersinggung. Kamu ngajar siapa kok nggak ngeliatin aku? Penting, bahasa mata ini penting sekali untuk komunikasi. Makanya itu saya ngajar, sosok lihat semua harus lihat mata ketemu mata. Hans belakangmu siapa namanya? Siapa ini? Sebelahnya, kamu bisa pindah ke sini nggak? Saya nggak. Atau berdiri ya? Ya, oke. Saya lihat. Ayo, saya teruskan. Seandainya orang ini dari umur 10 tahun, 1 hari, ini saya lebihkan ya supaya dapat. Setiap hari dari umur 10 tahun dia belajar 1000 hal baru. Misalnya, sampai dia umur 116 tahun. Berarti kalikan. 365 dikalikan 116 kali 1000. Hitung sendiri. Oke? Bisakah orang ini disebut dia sudah belajar segala sesuatu? Masa 1000 sehari setahun berapa itu? Ya bukan, ada angkanya. Awas kamu jamaah mahasiswa bilang banyak. 365.000 hal baru kalikan 106. 1000 kali 106. Besok itu sendiri. Saudara dengar ya. Google sekalipun, Mbak Google Google sekalipun dia tidak berani menyatakan kami tahu segala sesuatu. Betul tidak? Kenapa? Kenapa tidak ada manusia berapa ratus tahun umurnya, walaupun sehari belajar sebuah hal baru, alat-alat komputer, program apapun, tetap nggak bisa kami tahu segala sesuatu. Kenapa? Ayo, ini penting untuk kita tahu. Kenapa? Bukan Tuhan. Bukan, itu terlalu rohani kata bukan Tuhan. Jangan. Ya enggak, terlalu rohani. Kenapa? Kapasitas terbatas. Bukan.
Ayo, kenapa tidak ada orang maupun program komputer yang bisa menyebut aku tahu segala sesuatu? Kenapa? Selalu ada yang baru. Nah, karena selalu ada yang baru. Loh, betul tidak? Bukan karena nggak terbatas, bukan. Ketika kita sudah tahu sekian banyak, selama kita belajar itu ada hal baru di tengah-tengah. Loh, betul tidak? Ini penting, Ustaz. Nah, pertanyaan lebih jauh. Siapa yang menemukan hal-hal baru itu lagi? Manusia. Kok nggak amin? Maka itu Kejadian 1:20 itu kalau dikembangkan dahsyat betul. Supaya mereka berkuasa. Berarti di benak kita apa itu memberi kita kekuatan yang luar biasa. Satu ayat tambahan. Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6. Ini bukan yang kedua tadi ya. Ini lain tambahnya. Dari mana manusia itu bisa terus mencipta? Ternyata dari ayat ini. Tolong dibaca. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Stop. Ini. Nah, kata ini tuh menunjuk apa? Baca pasal itu. Kata ini barulah permulaan usaha mereka. Kata ini tuh menunjuk apa? Iya, lihat Alkitab saudara. Pasal 11 dulu. Tentang apa? Bukan. Pasal 11 tentang apa? Menara Babel. Oke. Saudara, sampai zaman Daud, yang namanya bait suci, tempat yang paling penting, itu masih berupa tenda, betul? Baru Salomo yang permanen. Nah, bayangkan dari Nimrod sampai ke Daud itu berapa ribu tahun. Orang belum mikir tentang yang permanen, semua masih tinggal di dalam tenda. Kok bisa-bisanya Nimrod dengan adik-adiknya dan semua keturunannya mikir bangunan permanen bertingkat lagi. Jadi papa di surga itu kagum. Wah, siapa yang belajar sipil? Ada teknik sipil di sini? Masa segini banyak ada teknik sipil? Oke. Arsitek, oke, hampir sama. Saudara tahu besi beton diciptakan abad keberapa? Iya, oleh seorang Belanda namanya Mr. Beton. Beton itu nama orang. Itu pada abad yang ke-17 akhir. Bayangkan, itu Masehi. Nah, Nimrod ini sebelum Masehi. Orang nggak pernah mikir bangunan bertingkat di zaman itu, apalagi yang permanen. Maka itu Yahweh kagum dan berkata, lanjutkan, ini barulah permulaan usaha mereka. Menara Babel itu. Terus ada kalimat, mulai dari sekarang. Lanjutkan, semua baca 1, 2, 3. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Keluarkan kata apapun juga, itu artinya segala sesuatu. Shock saya. Bulan Mei tahun 83 saya dapat rahasia ayat itu. Berbulan-bulan saya nggak bisa mikir yang lain. Kagum pada satu ayat itu. Setelah saya mikir itu sebagian kepala, sebagian belakang. Wow. Kenapa bagian belakang? Karena ternyata pusat memori itu di belakang kepala kita, bukan di depan. Otak kecil kita. Ini pusat memori dan ini pusat rencana. Berarti sejak Menara Babel sampai hari ini, semua manusia punya kekuatan untuk merencana tidak? Jawab, punya tidak? Nah, itu hebat. Dan itu gratis. Kan itu gratis. Harus kita kagumi. Kalau kita melihat Kejadian 11 ayat 6, maka kesimpulannya, ternyata di dunia ini gak ada orang bodoh, orang malas yang banyak. Betul enggak? Ayat itu luar biasa, saudara. Asal kita mau merencana saja, enggak ada yang miskin. Asal mau merencana saja. Saya ini kalau terima pewahyuan, saya jadi gila dalam arti positif ya. Berbulan-bulan ayat itu saya nggak baca yang lain. Maka itu jangan membiasakan membaca Alkitab ganti-ganti tiap hari. Itu sangat tidak baik. Satu bagian begitu mengena,
ulang-ulang sampai merasa cukup baru ganti ayat yang lain. Itu baru betul. Karena firman berkata dua hal, renungkan dan cerna. Untuk mencerna dan merenung itu nggak bisa sehari. Kata merenung kalau di Indonesia kan itu memama biak. Diulang berapa kali. Nah sampai di satu titik saudara di ayat itu, tiba-tiba Roh Kudus ngajak saya berpikir gini, kalau gitu Daniel, sekarang kosongkan semua kesibukanmu, 1 jam ini kamu diam hanya merencana. Hanya untuk mengetahui setiap berapa menit di otakmu keluar satu rencana. Oh ditantang gitu saya siap, maaf saya apa adanya. Pas dalam 1 jam tiba-tiba saya ingin berak, ya udah saya berak. Saya duduk di WC itu saya hitung berapa menit, saya keluar lagi. Saudara, apa hasilnya waktu itu? Ternyata di otak saya ini setiap 3 menit bisa keluar satu rencana baru. Saya nggak tahu saudara mau nyoba, silakan mulai nanti. 1 jam aja, saudara ngelihat apa, dengar apa. Pokoknya jangan melamun. Beda jauh melamun dan merenung itu beda jauh saudara. Jangan salah itu ya. Melamun itu mimpi di siang bolong. Ya enggak kapan kawin, kapan kaya. Nah itu dia. Kalau merenung itu sesuatu yang akan dicapai untuk ke depan. Jadi ayat itu dahsyat. Tiap 3 menit sampai saya takut sendiri. Stop. Saya pegang kepala saya, stop. Karena itu keluar terus saudara. Wah itu luar biasa. Nah rupanya Papa dan Saudara mempersiapkan saya dari masih SD. Saya itu dari masih SD, kami tinggal di desa. Zaman saya sekolah, saya nggak tahu yang tua-tua di sini seumuran saya itu masih mengalami pakai batu tulis. Sabak namanya itu bahasa Belanda. Dan nulisnya pakai grip. Grip itu dari tanah dan campur semen. Dan cara gosoknya untuk runcing cari tempat digosok begitu. Saya masih pakai itu. Nggak ada buku zaman itu saudara. Ibu Toping masih pakai itu ya? Ya masih. Nah, jadi nggak punya. Itu kan kecil. Habis nulis sebelah dihapus penuh, balik lagi hapus lagi. Nggak dibawa saya bawa pulang. Apanya bawa pulang hilang semua. Habis nulis selesai. Buku nggak ada. Tapi aneh. Waktu saya masih SD, saya itu bisa diberi Tuhan suka baca buku biografi. Saya nggak tahu main ke rumah tetangga, ada yang punya buku biografi ini. Saya pinjam, saya baca. Nah rupanya itu persiapan Tuhan untuk saya jadi seorang pendidik. Nah dari banyaknya baca buku biografi itu, firman ini muncul. Saudara penting sekali. Jadi dengan memperhatikan para penemu, kita bisa belajar. Orang itu orang-orang hebat, merencana. Nah, terus suatu saat saya masih merenungkan, mungkin 3 bulan saya nggak ganti-ganti di satu ayat itu. Sampai satu hari saya mikirin, wah Tuhan salahin. Seharusnya Papa pakai kata kecuali. Mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan, kecuali maling, rampok, pembuat narkoba, dan pembunuh. Loh kenapa? Mikir apa? Kenapa saya mikir seperti itu? Karena mereka, pembunuh, perampok, pemerkosa, semua pembuat kejahatan, itu pasti merencana dulu sebelum melakukan. Kena dulu. Betul, harus matang rencana. Kalau untuk yang jahat saja jadi, masa untuk yang baik gak jadi? Itu cara berpikirnya. Sekarang ngerti 1 Yohanes 2:27, kamu gak perlu diajar oleh siapapun. Sebab guru kita adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Dia akan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Jangan main-main tentang kata. Saya nyekolahkan banyak orang. Di sini ada berapa anak yang saya sekolahkan? Saya biayai. Yang terakhir untuk semester ini lulus 16 Maret yang lalu dari Satya Wacana. Kalau saya hitung itu anak yang ke-380 sekian saya luluskan sarjana. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Kenapa saya melakukan itu? Saya senang lihat orang pandai. Nah, sekarang kita lihat 1 Korintus 2 ayat 10. Ini 2 ayat yang saya mau tunjukkan. Satu tadi Yohanes 14:26, sekarang 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Wah itu luar biasa saudara. Ya 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Pak Kiki mau kemana? Bawa itu ya. Coba balik Pak supaya nggak kepotong. 1 Korintus 2 ayat 10. Masih hafal ayat 9-nya? Harus hafal. Loh hafal nggak? Kalau enggak ya baca dulu ayat 9-nya sudah. Karena nyambung. Kalau sudah enggak tahu ayat 9 sudah mengerti ayat 10. Ayat 9 tolong dibaca. Yang kuat ya. Tapi seperti tidak tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Satu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan
tidak pernah didengar oleh telinga. Yang kedua, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Yang ketiga, Tidak pernah timbul di dalam hati. yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah Nah, untuk mereka. semua itu disediakan Tuhan untuk kita mengasihi Dia. Berarti saya stop dulu sampai ayat 9. Perhatikan. Tolong beri saya sebuah kata, cukup satu kata saja. Apa yang bisa dikatakan tentang sesuatu yang memenuhi 3 kriteria? Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, dan hati nggak pernah mikir. Bukan belum. Apa bedanya mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, dengan mata tidak pernah lihat dan telinga tidak pernah dengar? Apa bedanya tidak dan belum? Ini penting, kalau saudara tahu itu bisa ngerti rahasia. Kalau tidak bagaimana, kalau belum bagaimana. Ini ayat luar biasa. Ayo cepat, ayo. Kalau tidak, itu sama sekali batu, baru brand new. Kalau belum, saya belum lihat sekarang, tapi sudah ada di sana. Ini yang luar biasa. Saudara tahu, kalau kita kembali kepada apa yang kita sudah pelajari, berarti yang direncanakan manusia itu pasti yang sama sekali baru. Ya betul tidak? Sama sekali baru. Itu dahsyat sekali. Maka itu saudara, lihat semua pabrik di dunia ini. Lebih-lebih pabrik handphone. Kalau nggak ada orang-orang gila yang suka merencana itu, suatu tutup lama pabrik itu. Karena nggak ada produksi baru. Begitu saya sering berkata pada anak-anak muda, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut kamu. Apa itu kata mata handphonean? Ganti-ganti handphone. Betul nggak? Karena tiap hari keluar yang baru. Wah, bisa bangkrut sekali. Nah, bayangkan siapa itu otak yang menciptakan di pabriknya sana itu. Berarti orang itu merencana terus. Nggak pernah diam. Ayat 10. Lanjutkan. Ayat 10, 1 Korintus 2. Karena pada kita Allah telah menyatakannya oleh Nah, stop. Kata karena itu menunjukkan apa? Artinya apa kata karena itu? Alasannya. Mengapa Bapa di surga sudah menyediakan untuk yang mengasihi Dia sesuatu yang sama sekali baru, yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul di hati manusia. Karena siapa yang ditunjuk? Roh Kudus. Itu pribadi luar biasa yang akan menyatakannya. Lah, nyanya di situ tuh menunjuk apa? Ayo, nyanya itu apa? Iya, yang nyanya itu 9 tadi. Betul tidak? Jadi tugas siapa yang bisa menyatakan yang sama sekali baru? Roh Kudus. Terus kalimat berikut, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Sebab Roh itu menyelidiki segala sesuatu. Nah, ini yang saya mau keluarkan. Tadi di ayat 26 Yohanes 14, Roh itu mengajar kita tentang segala sesuatu. Lalu di 1 Korintus 2:10, Roh Kudus itu menyelidiki tentang segala sesuatu. Jawab saya, kalau saudara diajar oleh seorang pribadi yang bisa mengajar segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu, kita jadi apa? Betul enggak? Lu jawab, jadi apa kita ini? Jenius. Baca semua buku, tidak akan pernah ada seorang manusia pun yang berani berkata, aku tahu segala sesuatu. Maka itu aku akan ngajar kamu tentang segala sesuatu, dan aku akan mengajak kamu menyelidiki segala sesuatu. Mungkin gak ada orang berani berkata begitu. Itulah Roh Kudus. Maka itu harus gereja yang bicara tentang pendidikan, bukan orang lain. Karena di buku apapun juga tidak ada pribadi sahabat Roh Kudus. Amin. Maka itu saudara, ketika film Laskar Pelangi muncul, saya marah kepada gereja. Saya telepon beberapa teman saya,
baik kepala sekolah, baik ketua yayasan pendidikan Kristen, baik pendeta-pendeta yang punya sekolah, nonton film itu. Film Laskar Pelangi itu melempar tai ke muka Yesus. Ngerti nggak maksud saya? Lo ngerti tidak? Dengan film Laskar Pelangi, wajah Yesus dilempar kotoran manusia. Kenapa? Masa nggak ngerti? Loh, masa nggak tahu? Kenapa, Bu? Belum lah. Kalau saudara belum lihat Laskar Pelangi, berarti saudara belum orang Indonesia. Serius, saya marah yang belum pernah nonton Laskar Pelangi, saudara bukan orang Indonesia. Dan saudara nggak cinta pendidikan. Tolong untuk kelompok apa tadi istilahnya? Fasilitator pendidikan komunitas harmoni harus nonton film Laskar Pelangi. Malu saya. Muhammadiyah bisa buat sekolah gratis. Tolong ya, DVD sudah banyak. Kenapa? Ini alasan saya. Ayo jawab, semua kita tahu. Kalau kita mendengar orang cerita sekolah Kristen, sekolah Katolik, apa yang muncul pertama di otak kita? Nah, itu kan kurang ajar. Itu kan kurang ajar. Betul tidak? Ini yang merusak. Maka itu film itu melemparkan tai ke muka Yesus. Ini menyedihkan sekali. Tolong ya, kelompok komunitas harmoni harus nonton film Laskar Pelangi. Novelnya, film itu sekarang jadi satu-satunya film Indonesia yang dibeli oleh Hollywood. Judulnya Rainbow Warrior. Sudah di bahasa Inggris kan. Novel Laskar Pelangi Oktober tahun 2012 yang lalu resmi saya hadir waktu peresmian itu di Melbourne. Kementerian Pendidikan Australia menerima novel Laskar Pelangi jadi novel wajib untuk semua perguruan tinggi Australia yang belajar sastra Indonesia. Saya pernah ketemu Andre Hirata, saya memberi ucapan selamat, hebat. Kita kalah saudara, dengan mereka. Padahal firman Tuhan begitu luar biasa. Maka itu kita harus serius memperhatikan ini. Pendidikan, kita nggak boleh main. Bukan sekolah ya, pendidikan. Kalau sekolah bicara formalitas, bicara bayar apa, ini pendidikan. Ngerti sekarang saya ulangi lagi. Tidak ada pribadi di dunia seperti penghibur kita. Siapa dia? Roh Kudus. Yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mengajak kita menyelidiki research, kata saya itu research, penelitian tentang segala sesuatu. Dahsyat sekali. Maka itu kita harus ikut dan dengarkan Roh Kudus senantiasa. Maka kita pasti jadi jenius. Tadi pagi ada yang telepon saya, seorang mahasiswa. Dia tanya gini, wajar tidak seorang mahasiswa itu malas kuliah? Tidak, saya bilang. Kenapa tidak? Berarti dia nggak punya visi. Terus dia berkata, ya tapi saya ini tahu kalau saya lulus S1, buat saya ilmu itu kurang S1 itu. Maksudmu lanjut S2? Salah. Nah saya sampaikan ini, belajar dari Roh Kudus, nggak usah sekolah lagi. Loh betul, karena banyak peneliti dan penemu itu, mereka nggak sekolah, mereka menemukan dulu sesuatu, baru keluar ilmunya. Benar, adikmu mana kok nggak kelihatan? Oh, sorry nggak lihat kamu Rias. Jadi ngerti ya sekarang konsep ini, Roh Kudus semuanya. Kita bergantung kepada Dia di dalam segala hal. Roh Kudus itu pribadi yang hebat. Jadi pengurapannya itu adalah pengajaran. Itu tentang ilmu. Supaya Kejadian 1:26 itu terbukti di dunia ini. Oke, saya stop dulu sebelum saya lanjut. Ada yang mau tanya atau nambahkan? Ayo cepat. Tanya dan nambahkan. Ayo. Ini kan pemikir semua. Ayo saya bergerak di bidang pendidikan. Cepat. Saya tunggu. Ini penting supaya saya juga belajar dari saudara. Ya. Silakan. Apa yang kita bahas di sini menurut saya luar biasa. Sangat. Justru menurut Koden saya bertanya, kenapa kok malah tiap pelaku pendidikan itu sendiri kayaknya nggak pernah membahas yang kita bicarakan ini. Iya. Jadi artinya kita ini minoritas. Wah, lebih kasihan lagi minoritas ya. Maka itu mulai hari ini kita bongkar Alkitab. Harus, ini hebat sekali. Luar biasa. Ada lagi yang lain?
2 orang lagi supaya ini berkembang, saudara. Kemudian Ya, saya yang lain habis ini mikir ya, masa suami istri aja? Ya, ayo. semangat. Ya, gimana? Ayo. Waktu nonton Laskar Pelangi? itu, kami dari sekolah Kristen yang notabene Kristen banget ya, Ya. Dan mahal banget juga. Kami nonton bareng. Jadi setelah nonton itu, saya nanya sama teman saya, gimana respon kamu? Ya gimana ya, nggak mungkin lah kalau kita. Gitu. Iya. Terus itu saya bilang, sedih juga akhirnya. Saya nggak dapat apa-apa dari teman, akhirnya ya. Ngerti juga yang dari Kodir bilang. Amin. Gitu. Kenapa waktu ditanya bagaimana? Ya mana bisa? Karena pelit. Cuma itu betul nggak? Karena pelit. Setuju? Bukankah gereja itu banyak uangnya? Ya, nah, karena pelit. Oke, seorang lagi. Ya. Kemudian yang di bagian kemudian kan itu hukum yang sudah ada sejak awal di dalam Alkitab. Artinya di masa kapanpun dan secara universal Tetap berlaku. Ya. Tapi kenapa seperti di Indonesia hukum itu tidak berlaku di orang Kristen? Tren pendidikan itu selalu konotasinya lari ke Muhammadiyah. Ya. Gitu. Kristen jadi pendidikan yang mahal. Nah, kayak gitu. Padahal itu hukum yang abadi dari awal sudah ada. Ya karena gereja nggak pernah bahas ini. Padahal itu ada di Alkitab. Jadi kesimpulannya mulai hari ini semua saudara bertanggung jawab untuk membeberkan ini. Betul nggak? Harus. Karena ada di Alkitab. Jangan lucu satu orang aja, nggak boleh. Ayo, jangan mau Guntur. Semuanya harus semuanya bergerak. Iya. Maka itu mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang berani buka sekolah gratis. Saya buka. Dan saya nyekolahkan begitu banyak orang. Ya, ayo yang lain yang sudah ada tambah terus. Haleluya. Ya, jangan cuma Bang Guntur aja, yang lain juga maju. Ya, hebat sekali. Oke, sesi ini saya akan akhiri dengan bukti bahwa Alkitab ini bukan cuma kitab suci agama, atau bukan cuma kitab suci agama, tapi lebih daripada itu. Saya akan ajak saudara melihat sebuah fakta di ilmu pengetahuan saya. Ilmu pengetahuan tidak boleh lepas dari jurnal, betul? Iya. Kenapa? Ayo, kenapa ilmu pengetahuan nggak boleh lepas dari jurnal? Karena itu sebuah mata rantai. Ya, siapapun menemukan sesuatu tidak boleh diakui dulu sebelum melihat ke jurnal, untuk mengurangi pemalsuan, ya penjiplakan dan plagiat. Cuma itu saja. Sebelum ada Google, sebuah penemuan itu perlu waktu bertahun-tahun untuk mengesahkan. Karena lama mencarinya. Kan tulisan tangan dan di kertas. Tapi Google luar biasa. Maka itu saya punya koleksi biografinya Sergey Brin dan Larry Page. Saya kagum pada 2 anak muda penemu Google. Mereka menemukan Google itu di awal-awal umur 20-an. Saudara. Saya kagum. Tanggal 8 atau 7 September 98. Orang hebat. Kalau nggak ada mereka, aduh, lihat lagi sekali, mereka nggak belajar, mereka menemukan dulu. Nah, di dalam jurnal itu pun ada aturan. Aturannya sederhana, semua mengarah atau mengacu dengan istilah literatur tertua di dunia. Ngerti maksudnya? Penemuan apapun juga selalu dilihat di jurnal literatur tertua. Literaturnya bisa di kulit binatang, dulu belum ada kertas. Bisa di daun lontar, bisa di tanah liat lempengan, bisa di prasasti batu, nggak peduli. Pokoknya ada tulisan. Jurnal akan menyimpan itu. Nah, yang lebih hebat itu di sini. Yang sudah ada di jurnal itu yang tertua. Tapi kan antropolog, arkeolog tambah terus. Ketika arkeolog menemukan bongkar-bongkar hal-hal baru lagi. Kalau ada tulisan yang lebih tua, sebuah penemuan yang disimpan di jurnal, maka di jurnal itu gugur. Masuklah yang penemuan baru. Ngerti maksudnya? Simpan ini baik-baik. Tetap yang tertua kan naik terus. Yang naik terus. Nah saudara, ini yang saya merinding kalau bicara. Apa engkau luar biasa.
Maka betul yang Rasul Paulus katakan di Filipi 2, bahwa suatu hari nanti akan bertekuk lutut semua lutut, dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Gara-gara sains ini, ilmu pengetahuan. Ternyata satu persatu jurnal itu sudah mulai gugur, sebab literatur tertua akhirnya satu persatu mengacunya ke Alkitab kita. Contoh, siapa yang pernah menulis yang tertua bumi ini bulan? Ayub, itu literatur tertua, dan itu belum gugur sampai hari ini. Saya berkata belum ya, karena saya menghormati ilmu pengetahuan juga. Tapi kalau saya ditanya orang, imanmu nggak akan yang lebih tua lagi dari Ayub. Itu iman. Tapi kalau saya bicara sains, belum ditemukan lebih tua. Sampai hari ini sudah sekian banyak abad, tulisan Ayub adalah literatur tertua tentang bumi ini bulat. Ada mahasiswa kedokteran di sini? Kedokteran? Tidak ada. Oke, saya tunjuk. Mengapa ada istilah ilmu kedokteran kuno dan modern? Kalau saudara membaca sejarah itu, maka ada garis batasnya. Penemuan kedokteran disebut ilmu kedokteran modern ketika diketahui bahwa darah itu pusat kehidupan. Disebut kuno itu kalau enggak berkata barbar, saudara. Karena zaman itu kalau ada orang sakit datang ke tabib atau ke dokter, istilah walaupun bukan dokter, di Mesir kuno, Romawi kuno, Yunani kuno, maka yang sakit langsung dibelah bagian sakit mana. Mati itu orang. Karena apa? Kan nggak tahu di dalam ada apa. Sakit-sakit dibelah, ingin tahu dalamnya ada apa. Yang selamat sedikit sekali. Nah, kapan disebut penemuan ilmu kedokteran modern? Ketika darah itu pusat hidup dan sumber dan tempat penyakit. Mana literatur tertua yang menuliskan? Saudara buka Imamat 17 ayat 11. Imamat 17. Coba baca. Ayat yang ke-11. Nah, sampai sekarang belum lagi ditemukan lebih tua dari ini, belum ada. Ya, tapi saya percaya tidak akan ada. Silakan, ayo. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Stop. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah, sejak itu Imamat 17 ayat 11, sejak itu dokter nggak boleh asal belah saja. Tunggu, periksa darahnya dulu. Maka itu sampai hari ini semua yang ke dokter pasti tensi dulu darah, periksa detak jantung. Karena di situ akan tahu orang ini kena dari darah itu. Nah, di situ juga baru ketahuan mengapa Yahweh Tuhan kita melarang kita makan darah, sebab semua penyakit ada di darah. Orang tahu HIV atau tidak dari apanya? Darahnya, bukan dari matanya. Orang tahu dia malaria atau tidak? Dari darahnya. Orang tahu dia kenapa dari darahnya. Maka itu Papa melarang ribuan tahun lalu jangan makan darah, karena itu pusatnya penyakit. Kalau ada orang ngotot, artinya masa ada orang merebus air got diminum? Loh, iya atau tidak? Walaupun air got, walaupun direbus. Nah, itu yang suka makan darah bertobat. Walaupun sedih rebus, apalagi orang Batak mengesasang itu bertobat itu juga. Itu sumber penyakit. Semua penyakit ada di dalam darah. Ngeri sekali itu. Oke. Ayo nyebut apa lagi? Apa lagi? Coba suruh sebut apa? Hebat. Ternyata di Alkitab itu ada semuanya itu. Saya minta saran dari saudara, nyebut apa? Tentang apa? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Masa ini kan pemikir semua, kan pendidik semua ini. Ini kan istilahnya kan saudara orang-orang intelek yang sudah sekolah aku. Ayo, nyebut tentang apa? Apa? Waktu itu kan Galileo kan katanya mengubah kepercayaan orang Kristen bahwa bumi. Iya, pusatnya. Makanya sampai dihukum itu loh gobloknya. Itu gobloknya gereja. Karena kitab Yosua yang dipakai. Ya, tapi sebetulnya bukan itu. Itu karena kebodohan gereja menghukum ahli-ahli, orang-orang pandai di zaman itu. Oke, nyebut satu aja. Apa? Tentang apa? Supaya semuanya nggak dari saya, begitu maksudnya. Gravitasi luar biasa.
Suatu kali saya di kelas sekolah minggu, maka itu belajar dari anak-anak. Nanti ada sesi khusus tentang belajar dari anak-anak. Kalimat itu dahsyat. Mengapa Tuhan Yesus berkata belajar dari anak-anak? Tapi nggak apa-apa kan sudah tanya itu. Satu kali ada anak tanya di kelas, saya tanya, Om, apa itu Tuhan Maha Kuasa? Wah, bagaimana nerangan kepada anak SD Tuhan Maha Kuasa? Kan sulit. Nah, sebelum Newton menemukan gravitasi itu, rutinitas orang sudah lama mikir. Tiba-tiba Roh Kudus menguburkan saya, kamu beli bola dunia, global itu. Untuk apa Papa? Sudah kamu beli dulu. Begitu saya beli, dia terangkan. Wah, saya kaget. Lalu saya bawa ke kelas sekolah minggu, saya taruh di meja di tengah, saya kumpulkan anak-anak. Kamu lihat, bumi ini berputar atau tidak? Berputar. Kamu tahu atau kamu rasa? Beda loh saudara. Nah tahu, bukan rasa. Kalau rasa pusing dulu baru tahu benar berputar. Nah itu masalah iman di situ. Iman itu nggak perlu rasa dulu, pokoknya percaya. Nah kalian lihat mana lebih banyak daratan atau air? Jelas air. Ayo mikir. Maka itu saudara, lihatlah wajah anak-anak kalau kagum, menyenangkan sekali. Serius. Ya saya tuh suka merhatikan mimik anak, wajah anak-anak. Bayangkan ini berputar lebih banyak air daripada daratan. Mikir nggak? Kok nggak muncrat? Itu wajah anak-anak. Oh iya. Nah, kamu tahu siapa yang megang ini? Itulah Tuhan. Jadi dari bulatan bumi itu kita tahu gravitasi. Jadi dari Ayub kita belajar. Saya lebih jauh di bawah Roh Kudus. Saya tuh nggak pernah mikir. Kalau nggak anak-anak saya nggak pernah mikir. Maka itu di samping Roh Kudus, guru saya kedua terbesar adalah anak-anak. Nanti kita akan belajar di sesi yang berikut soal anak. Sekarang kita lihat Indonesia di sebelah mananya bulatan bumi. Sekarang saya tanya saudara sebagai anak-anak. Di mana? Iya, Katulistiwa itu di mananya saya tanya. Oke. Secara de jure, nggak usah pakai hukum ya. Posisi kita berdiri itu sebenarnya bagaimana? 90 derajat kita ini. Lu ya atau tidak? Jari-jarinya ya. Lu itu kan di tengah Katulistiwa. Lu berdirinya gimana? Nah, coba kamu pikir anak-anak. Kok nggak jatuh? Diputar lagi. Yang paling celaka orang Australia, orang New Zealand. Terbalik betul di bawah sana. Nah, itulah gravitasi. Hebat sekali. Ada kekuatan yang Tuhan ciptakan di dalam untuk menahan kita. Pokoknya semua ada di Alkitab. Loh kok nggak amin sih? Oke, satu aja yang terakhir dari saya lagi. Karena saudara belum pernah mikir sejauh itu. Oh ada banyak saudara. Tentang komputer, pesawat terbang, pesawat tempur. Waduh, apa saja Alkitab itu bisa jawab. Satu aja yang terakhir. Apa yang terjadi kalau hidup nggak ada sanitasi? Sanitasi tahu nggak? Apa yang terjadi kalau hidup ini nggak ada sanitasi? Aduh masa sih nggak bisa mikir? Mati wabah kolera. Loh betul tidak? Karena kotoran kita mau dibuang kemana? Nah Alkitab itu literatur tertua yang menulis tentang sanitasi. Coba buka Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ini yang terakhir setelah ini kita makan. Pokoknya Alkitab ini hebat. Roh Kudus itu guru yang hebat. Itu aja sudah. Amin. Jadi kita harus menggalakkan pendidikan. Sudah Ulangan 23, 12 dan 13. Tolong kada hajat diganti berak langsung dah. Nggak usah sungkan-sungkan, itu bahasa Melayu, sulit dimengerti. Tolong yang baca cepat, ayo. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagiku satu tempat kemana kau pergi untuk berak. Ya, terus hebat bukan? Karena kan ada subtitle. Mereka jalan terus kok. Serius terus ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Ya. Apabila kau jongkok, berak. Ya. Kalau lemah dengan itu dan menimbuli kotoran. Nah, kucing itu saudara luar biasa. Bayangkan, Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang mikir sampai sejauh itu. Bayangkan, jumlah tepat kita nggak tahu berapa jiwa dibawa oleh Musa. Tapi di bilangan 1, ya bilangan pasal 1 itu ada angka. Anak laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas itu jumlahnya 690.000. Itu laki-laki. Nah Israel itu kan keluarga besar, bukan keluarga berencana. Anaknya paling dikit itu 5 sampai 10. Nah kalau 690.000 laki-laki,
kita bagi separuh saja. Artinya 300.000 itu yang dari satu saudara. Ngerti ya? Misalnya satu keluarga punya anak lakinya 5 gitu. Nah, orang tuanya sudah berapa? Kakek neneknya berapa? Anak perempuannya, adik perempuannya berapa? Jadi kira-kira lebih dari 3 juta jiwa itu. Nah, walaupun tiap hari nggak mungkin berak bareng 3 juta orang itu, ambillah tengah-tengah. Ayo, yang berak berapa orang hari setiap hari? Kalau nggak ada ayat itu, mati kena wabah kolera mereka. Bisa, loh iya.